Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan video selanjutnya, yaitu penyajian data kategorikal. Nah, setelah hasil output SPSS variabel pengetahuan dan sikap penggunaan masker ya, untuk menampilkan tabulasi data kategori digunakan tampilan distribusi frekuensi. Sebagai contoh, kita akan menampilkan tabel distribusi frekuensi untuk variabel pengetahuan dan variabel sikap. Nah, ini tadi udah kita dapatkan hasil SPSS-nya, outputnya sebagai berikut. Tetapi nanti di dalam penyajian karya tulis ilmiah itu tidak langsung copy paste, tetapi kita buat penyajian data sebagai berikut. Nah, ini ada dua tampilan tabel ya. Di sini pengetahuan COVID-19, frekuensi dan presentasi. Nah, kemudian tabel yang kedua, ini pengetahuan COVID-19, frekuensinya ini diganti oleh N dan presentasenya tulisannya kita diganti dengan lambang persen ya. Jadi sebetulnya ada beberapa pendapat ya, tetapi kita boleh memilih salah satunya. Nah, di sini penyajiannya, cara penyajian variabel kategorik sebagai berikut. Nah, ini contoh tabel 4.1. Artinya 4 ini bab 4, ada juga hasil itu di bab 5 ya. Nah, tetapi pada umumnya kalau menggunakan yang hasil itu di bab 4 ya, maka bab 4 ini tabel yang pertama ya. Di sini tabel 4.1 distribusi frekuensi berdasarkan tingkat pengetahuan COVID-19 di SMAX Kota Y tahun 2020. Pengetahuan COVID-19 ya, responden yang memiliki pengetahuan baik ada 6 orang, 20,0%. Di sini harus pakai koma ya, lebih baik ya. Kemudian cukup ya, pengetahuan cukup 9 orang, 30,0%. Kurang di sini ada 15 orang, setengah dari responden ya, 50,0%. Totalnya ada 30 orang ya, presentasinya 100%. Nah, kemudian cara menginterpretasikan hasil ya, berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 6 orang, 20,0%, pengetahuan cukup sebanyak 9 orang, 30,0%, dan setengah responden. Kenapa setengah? Karena 15 itu setengah daripada 30. Setengah responden memiliki pengetahuan kurang sebanyak 15 orang, yaitu 50,0%. Ada juga yang menampilkan interpretasi hasil itu dari nilai terbesar kemudian diurut kepada jumlah ya, hasil yang terkecil. Nah, kemudian juga sikap ya. Ini tampilan di SPSS, tapi untuk penyajian datanya sebagai berikut. Tabel 4.2 distribusi frekuensi berdasarkan sikap penggunaan masker di SMAX Kota Y tahun 2020. Nah, sikap penggunaan masker itu yang mendukung ini 11 orang, 36,7%, tidak mendukung 19 orang ya. Presentasinya 63,3%, total 30 ya. 30 orang 100%. Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian kecil nih, kurang daripada 50%, sebagian kecil responden mendukung penggunaan masker sebanyak 11 orang, 36,7%, dan sebagian besar tidak mendukung penggunaan masker sebanyak 19 orang, 63,3%. Ada juga kalau misalkan pendapat bahwa menyajikan itu daripada hasil yang besar dulu, misalkan 19 orang dulu ya, 63,3% yang tidak mendukung, baru yang mendukung itu 11 orang, 36,7%. Demikianlah cara penyajian data kategorik dari hasil SPSS tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.